Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Semoga dipermudah segala urusan, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampean semuanya. Saya yang selalu mensupport channel iki, saya yang selalu nonton video iki. Semoga sampean di perantauan sukses selalu, mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas dua sekaligus kasus mbak. Jadi kasus iki curhatan teman-teman sampean. Nah jadikan iki pelajaran, semoga bermanfaat. Oke, kita mulai aja kasusnya mbak. Yang pertama, jadi cerita nih, ada salah satu temennya kita kui bekerja di majikan yang sama selama 6 tahun. Jadi mbak Iki kerja 6 tahun di majikan yang sama harus mengalami pemutusan kontrak kerja mbak, karena perkara nih mbak Iki memasukkan sepatu ke dalam mesin cuci. Jadi pada waktu itu mbak Iki disuruh oleh majikannya untuk membersihkan sepatu mbak. Mungkin karena mbak Iki capek atau mbak Iki mungkin males, kan ada nih di waktu-waktu kerjaan yang banyak banget, kemudian majikan menambahi kerjaan. Contohnya disuruh mencuci sepatu 2-3 pasang. Dan sampean kui nggak ono waktu mbak. Lek majikane baik mungkin gini, Cece nanti cucinya nih ya, lek awakmu ono waktu senggang. Tapi enggak, ada majikan yang nyuruh itu hari mencuci sepatu-sepatu mereka. Mungkin karena mbak Ekwi kerjaannya numpuk, secara otomatis dia tuh mikir koyoke memasukkan sepatu ke dalam mesin cuci kuwi lebih praktis dan lebih mudah, lebih cepat. Jadi inisiatif lebih mudah, lebih cepat, praktis, konceng, dan pasti yang cepat kering. Makanya mbak Ekwi memasukkan ke mesin cuci sepatunya. Siapa yang pernah di dalam posisi seperti ini, memasukkan sepatu ke dalam mesin cuci? Lek sampean pernah, pasti suarane mesin cuci kan glodak kan. Nah, sama seperti Mbak Eki. Jadi waktu itu ketika sepatu dimasukkan ke dalam mesin cuci, kui suarane Mbak glodak. Karena glodak itulah bose kui ngerti mbak, karena ketika pulang, entah itu pulang dari mana lah nggak ngerti, intinya bose kui pada waktu kui pulang kembali lagi ke rumah dan mengetahui glodak di dalam mesin cuci. Hasil dia itu ngecek ada apa itu di mesin cuci, kok suaranya glodak. Setelah dilihat ternyata sepatunya dia kui masuk ke dalam mesin cuci. Alhasil bose marah. Nah ketika marah kui nggak cukup mbak langsung diputus kontrak secara interminate. Ending mbak, di interminate. Ternyata mbak Iki di situ kerja selama 6 tahun, dia tidak dapat apa-apa mbak. Yang seharusnya dia itu mendapatkan long service, dia tidak dapat long service mbak, karena kesalahan mbak E. Dan mbak E kui nggak bisa menuntut karena mbak E yang salah. Jadi salah satu yang menggugurkan long service jika anda kui berkelakuan kurang baik. Jelas-jelas mbak Eki kelakuannya kurang baik karena memasukkan sepatu ke dalam mesin cuci. Untung aja kui sepatunya nggak rusak, untung aja mesin cucinya kui nggak rusak. Mungkin mbak Eki sekali, nggak hanya sekali kali ya. Biasanya kalau udah terbiasa kui biasa aja mesin cucinya. Untung aja nggak rusak, untung aja nggak sampai meledos mesin cucinya mbak. Untung aja, karena biasanya kalau sampai terlalu gludek dan kui membutuhkan waktu yang lama untuk dia ini roll munyer ya mbak. Ini biasanya takutnya sampai merusak mesin cuci kalau itu terlalu lama. Tapi kalau cuma seberapa jam kayaknya enggak sampai rusak sepatu ataupun mesin cucinya mbak. Dan dalam kasus ini hati-hati nih mbak.
Lek sampean bekerja di negara orang, lek sampean bekerja di tempat majikan sampean, ada nih majikan yang tidak menyukai sampean kerja sing cepet seperti ini. Itu kan kerja cepet mbak, tapi majikan nggak suka karena sampean kerja cepet tapi kerja cepetnya sampean kui salah. Jadi lain kali hati-hati nggih mbak, dan lain kali kalau sampean cuci sepatu atau sampean disuruh mencuci sepatu majikan, kalau nggak ada waktu jangan dicuci, besok aja. Kayak aku dulu seperti itu mbak. Kalau disuruh cuci, kalau nggak ada waktu nggak aku cuci, bahkan sampai sehari 2 hari nggak aku cuci. Apa majikan marah? Enggak, majikan nggak marah. Tapi sampean harus memberikan alasan yang jelas kenapa sampean belum mencuci sepatu itu hari. Oke, kita bakal bahas kasus yang kedua mbak. Terus yang kedua ini kameranya tak agak ke bawah ya, karena sampean tak suruh nonton si Batman juga. Jadi Batman ini paling suka dia iki di pangku ataupun duduk di sini di pundak dia ini. Oke mbak, kita bahas kasus yang kedua. Jadi ceritanya kasus kedua iki mbak jaga mbah. Jadi lansia bobo. Nah bobo iki mungkin 11-12 sama bobo yang sampean jaga mbak, cerewet juga, rempongnya juga, pokoknya sok-sokan bersih, sok-sokan hukunceng. Jadi mbak iki covid nggak covid, dia itu kalau masuk rumah bayi semuanya harus dicuci. Kalau nggak mau mencuci harus disemprot pakai pemutih. Jadi kan ada nih kalau mbah kui nggak mau beli Dettol atau nggak mau beli antibakteria, kan larang nih. Jadi karena mereka kui nggak mau mengeluarkan biaya yang mahal, biasa nih mbah kui mencampur pemutih atau biopasoi sama air, kemudian dimasukkan ke dalam semprotan. Pemutihnya kui setengah botol, kemudian airnya setengah botol. Ketika sampean mau masuk ke rumah bayi, kui harus disemprot. Kalau yang pertama tadi itu kan tidak boleh sepatu dimasukkan ke dalam mesin cuci kan. Nah kalau ini beda mbak pulang libur semua sepatu baju dia kui harus dicuci itu hari. Jadi sampean pulang libur capek-capek kui harus dicuci itu hari sebelum sampean tidur atau mengerjakan pekerjaan lainnya mbak. Sebel nggak? Sebel pasti. Rasanya kalau majikan baik kan mikirnya ini, dicuci besok aja cece. Tapi kalau majikan iki atau bayi iki hari itu harus dicuci. Biarpun sampean capek liburan harus dicuci itu hari. Pernah nih mbak pulang dari dia belanja, sandal jepit mbak itu harus dicuci, dimasukkan ke dalam mesin cuci, dan baju-bajunya itu pun juga harus dicuci. Intinya mbak iki konceng sekali mbak. Yang paling parah mbak punya baju kemudian punya tas yang bermerek kui semuanya belentong-belentong warna putih gara-gara disemprot sama pemutih yang dikasih air tadi mbak. Iki salah satu mbah-mbah yang menurut aku maafan dan menyebalkan sekali. Ada nih mbah-mbah yang dimana ketika kita tuh mau keluar rumah harus diperiksa. Nanti kita masuk ke rumah, gue juga harus diperiksa. Bawa apa sih? Barang apa sih yang kamu bawa? Kamu keluar bawa barang apa sih? Dikirain kita tuh mencuri barang-barang bayi. Apakah kasus seperti ini ada? Banyak mbak. Jadi mbah-mbah ki kadangkala cerewete ngungkuli para dadai. Ya ki contoh mbak iki sobel banget. Jadi dia tuh sebele adalah tas-tas dia, kemudian sepatu dia, baju-baju dia kui pada rusak mbak. Nggak hanya rusak karena setiap minggu harus dicuci, nggak hanya rusak setiap minggu kena air, tapi rusak juga karena disemprot pakai Dettol, kemudian semprot pakai pemutih tadi. Iki contoh mbah-mbah yang menyebalkan sekali menurut aku. Tapi gimana ya, namanya juga orang tua dimanapun juga sama yo. Jaga mbah di Taiwan juga seperti itu, jaga mbah di Hongkong seperti itu, jaga orang tua di Indo juga seperti itu juga ada mbak.
Orang-orang tua di Indo ki sama aja cerewet ya Mbak. Saya juga jaga orang tua aku cerewet banget Mbak, stres pokoknya. Kalau waktu bisa aku putar, aku pengen Mbak bekerja kembali ke negara Hong Kong. Karena apa? Kita tuh terlalu banyak ngumpul sama orang tua, sering ngumpul sama ortu. Semakin kita kui memiliki dosa yang besar sama ortu, karena ada aja berantemnya, ada kesalahan nantinya. Intinya yang paling dosa ya banyak adalah anak yang tinggal sama ortunya. Dan aku kis pernah ngomong sama mamaku, yo apalah aku ngekos ae mak. Sama mamaku dimarahin Mbak, karena kadang-kadang aku tuh berantem sama bapakku. Perkaranya apa? Orang tua Mbak, orang tua tuh sangat menjengkelkan sekali. Tapi sekalipun menjengkelkan, tetaplah dia orang tua yang butuh kita rawat, yang butuh kita jaga. Sekalipun kita banyak dosanya sama orang tua gara-gara tukaran. Jadi lek sampean kuwi ngerawat orang tua di Hong Kong, di Taiwan 11-12 sama ortu di Indo cerewete yo podo, cuman bedanya sampean di sana dicereweti tapi juga dibayar. Semoga dengan adanya kasus seperti ini sampean lebih bersabar Mbak, jaga ortu nantinya ketika pulang ke kampung halaman. Semoga bermanfaat nih Mbak. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Batman, bye bye kakak, bye bye. Bye kakak, bye bye. Oh loh, bye bye kakak, bye bye. Bye bye. Bye bye. Iki aku Batman kakak, namaku Batman. Tom, bedun kong. Nakal jewer kupingmu.